Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan kalian sehat ya. Nah, hari ini Bapak kembali lagi mata pelajaran pendidikan Pancasila oleh saya, Pak Rizky Muhammad Subalja. Nah, hari ini anak-anak kita akan sharing ya mengenai problematika tindak pidana korupsi. Kita harus tahu dulu ya, kita harus kenal dulu tipikor ini sebelum kita mengenali jauh apa bahaya tipikor. Tipikor ini, tindak pidana korupsi ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum ya, karena tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Karena tentunya akan tujuannya untuk memperkaya individu atau kelompok atau golongan masing-masing, serta akan menyebabkan merugikan keuangan negara berjuta-juta, beratus juta, ber-MM-an, bertriliunan. Ini sangat miris Indonesia saat ini, sangat korupsinya itu tingkat tinggi. Oleh karena itu PR buat kita semua untuk mari kita bersama untuk mengenal dulu tipikor ini, apa bahaya korupsi dan jangan pernah lakukan untuk korupsi. Lalu berikutnya kita harus tahu dulu bentuk-bentuk tipikor ini ya, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama tentunya akan merugikan keuangan negara, karena yang harusnya negara kasihkan ke masyarakat malah dia korupsi. Nah itu kerugian keuangan negara, bisa korupsi bansos ya, bisa korupsi hal yang lainnya. Tetap bentuk yang kedua ini adalah adanya suap menyuap ya. Kita misalkan pengen masuk perguruan tinggi negeri yang favorit, kita menyuap ke oknum-oknum di perguruan tinggi negeri tersebut. Nah itu termasuk suap menyuap ya. Jangan ada sampai kita lakukan lagi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Bentuk yang ketiga ini adalah perbuatan curang. Satu contohnya ketika kalian ulangan, kalian menyontek, itu perbuatan yang korupsi ya, nggak boleh, koruptif itu. Yang ketiga, yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Ketika kita mempunyai jabatan, kesempatan emas kita adanya menggelap jabatan, kita korupsi, itu tidak boleh. Yang kelima, gratifikasi, pemberian hadiah, bisa berupa uang, ya, barang dan lain-lain. Itu tidak boleh. Ketika kalian dapat ranking 1, kalian ngasih sesuatu kepada wali kelasnya, ya, yang bernilai tinggi ataupun kecil itu untuk gratifikasi. Lalu berikutnya, bentuk yang berikutnya adalah pemerasan. Pemerasan akibat tidak terima dan kita dipaksa, kayak premanisme, seperti itu tidak boleh pemerasan ya. Terakhir adalah adanya benturan kepentingan. Kepentingan misalkan partai ini, partai itu, kalian atau bapak kalian ataupun saudara kalian yang sebagai politisi ya, ataupun sebagai pebisnis ataupun yang lainnya, tentunya ada benturan kepentingan sehingga ada kesempatan itu untuk korupsi. Itu tidak boleh ya. Itu jenis-jenis bentuk tipikor, untuk bentuk tindak pidana korupsi. Nah, kita harus tahu dulu faktor penyebab korupsi itu apa aja sih? Ada 3 ya, anak-anak. Yang pertama, adanya kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini tidak boleh. Mentang-mentang kita jadi seorang pejabat, kita seorang yang memiliki pangkat tinggi, dengan adanya kesempatan untuk korupsi, gimana saya, atau egoisme, itu tidak boleh. Itu adanya kesempatan, maka orang itu melakukan korupsi ya. Lalu berikutnya adanya tekanan, baik tekanan dari atas maupun dari bawah. Tekanan akibat kita harus menggunakan uang ketika kampanye, contohnya. Uang kampanye itu harus disetorkan lagi kepada diri kita untuk setor modal ya, modal politik itu tidak boleh. Makanya ada yang suap menyuap dan sebagainya. Tekanan ya. Lalu berikutnya adalah rasionalisasi. Alasan yang tidak jelas, alasannya pengen memperkaya diri, malah dia itu korupsi, tidak boleh ya. Ulangi lagi, faktor penyebab tipikor itu ada 3, kesempatan, adanya tekanan, dan adanya rasionalisasi. Alasannya tidak jelas, makanya itu korupsi ya. Solusinya adalah ada 3. Ada 3 strategi. Pertama, pencegahan preventif ya, dengan cara 3M. Mulai dari kita, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal sederhana. Strategi yang keduanya adalah detektif, mengawasi. Mengawasinya ini kita sebagai warga negara tentunya harus mengawasi peran pemerintah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga adalah strategi represif.
dari strategi hukuman yang jerat. Kita mengusulkan kepada anggota dewan ataupun kita mengusulkan menulis surat kabar untuk adanya tolong untuk bisa adanya hukuman yang jerat untuk para koruptor ini biar agar tidak terjadi korupsi ini. Itulah solusi mengatasi tipikor. Saya ulangi lagi, 3M dalam mengatasi tipikor ini. Mulai dari kita, mulai dari sekarang dan mulai dari sederhana. Ya, itu ya anak-anaknya, semoga kita menjadi generasi yang hebat untuk menjadi generasi yang anti korupsi. Terima kasih. Semoga kita menjadi lebih baik, menjadi manusia Pancasila sebagai manusia yang anti korupsi. Mari kita kobarkan semangat anti korupsi ya. Lawan ya, lawan anti korupsi ini. Lawan koruptor yang jahat-jahat itu ya. Semoga kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.